Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya membahas tentang perkara zakat dan sedekah, mari kita membaca surat Al-Fatihah satu kali. Setelah itu teruskan membaca sholawat 3 kali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya akan membahas tentang zakat dan juga sedekah. Sekarang banyak para ustadz atau para kiai yang selalu membahas sedekah dulu tanpa menyertakan zakat. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam atau bahasa wajib. Seharusnya yang diingatkan dulu itu perkara zakatnya, bukan perkara sedekahnya. Kenapa sekarang para ustadz atau kiai sekarang itu yang diingatkan selalu sedekah? Harusnya zakat dulu. Tapi memang tidak semua ustadz atau kiai tidak mengingatkan perkara zakat. Nah, ini yang saya setuju. Ingatkan perkara zakat berkali-kali. Untuk sedekah sekali 2 kali tidak apa-apa. Kenapa? Ya ini, zakat itu adalah wajib hukumnya bagi orang Islam. Nah, sedekah itu hukumnya sunnah. Nah, kalau yang mengingatkan sedikit-sedikit sedekah itu saya ini malah bertanya-tanya, ada apa ini? Ini yang saya pertanyakan. Karena apa? Anda tidak akan bisa punya gelar ahli sedekah sebelum Anda mengerjakan zakat. Ini yang wajib diingat. Kerjakan zakat dulu, baru bersedekah. Tapi orang-orang sekarang dibalik. Mungkin juga gara-gara mungkin yang ya ini tadi yang berceramah, ustadz-ustadz tadi atau kiai-kiai tadi. Kalau dia ustadz atau kiai yang benar-benar ustadz atau kiai yang benar-benar dia selalu mengingatkan zakat dulu. Zakat. Baru sedekah. Karena apabila saudara-saudaraku mengerjakan sedekah tanpa mengerjakan zakat dulu, Anda punya hutang. Makanya karena punya hutang ini tadi, Anda tidak akan mempunyai gelar ahli sedekah. Kalau saya menyarankan bagi saudara-saudaraku sesama muslimah, kerjakan zakat dulu. Karena zakatnya itu tadi, hartamu dibersihkan sebelum masuk ke dalam mulutmu sampai ke perutmu.
Karena hartamu tadi sebelum berzakat akan tercampur dengan kotoran. Nah itu akan masuk ke dalam perut ini, bukan menjadi darah tapi mengandung nanah. Akhirnya timbul penyakit. Kalau saya menyarankan zakat dulu, bersedekah, tetap bersedekah sesuai dengan kemampuanmu. Meskipun itu dinilai orang lain kecil, tapi tetap Anda akan bergelar ahli sedekah. Sekecil apapun sedekah Anda. Makanya saya bertanya-tanya sekarang. Ada apa dengan ustadz-ustadz sekarang? Ada apa dengan kiai-kiai sekarang? Kalau saya memang masih banyak dulu mengenal pendidikan kiai-kiai lama. Jangan dikira saya ini umurnya masih muda. Saya ini sudah kepala 5. Anda kira saya masih kepala 4 atau di bawah kepala 4, 30 lebih atau 40 lebih? Enggak. Saya ini udah kepala 5. Makanya saya bertanya, apalagi banyak yang berceramah, Ustadz jadi-jadian. Ya ini. Kalau saya salut bagi yang salut bagi kiai-kiai, salah satu contohnya yang larinya ke hafalan Quran. Itu saya sangat memuliakan beliau-beliau yang hafal Quran itu. Kenapa? Yang dia baca, dia belum mengerjakan, diingatkan oleh bacaannya, hafalannya tadi. Yang belum hafal ini kecenderungan, ya ini kadang-kadang lupa, pada waktu mau isi ceramah baru dihafalkan lagi. Makanya tidak mendarah daging keilmuannya. Otomatis kalau tidak mendarah daging di kehidupannya yaitu hadis. Makanya saya bertanya-tanya. Apalagi zaman sekarang. Ya tidak semua kiai atau ustadz itu larinya bahasa ke materi. Tapi sekarang ukuran ustadz maupun kiai sekarang itu ke materi. Ini yang saya sesalkan. Karena saya sempat mengenal kiai-kiai zaman dulu. Saya merasakan ajaran-ajaran beliau. Dan ini saya terapkan di kehidupan saya, di dalam pribadi saya terapkan juga kepada keluarga saya. Saya ini sebenarnya orang besar di jalanan saya ini. Tapi saya suka akan kumpul ulama. Makanya saya juga mengaji. Ya ini, carilah guru atau ustadz atau kiai yang benar-benar ustadz, yang benar-benar kiai. Apakah Islam juga larinya tidak boleh? Untuk kaya boleh. Tapi setelah kaya buat ibadah. Tapi kadang-kadang untuk ibadahnya sedikit hasil kayanya atau materinya. Banyak ustadz-ustadz kiai-kiai yang bermegah-megahan, pamer harta, pamer rumah dan sebagainya. Makanya saya ingatkan bagi saudara-saudaraku, zakat dulu, zakat karena zakat itu wajib hukumnya. Sedekah itu sunnah. Zakat ini berlaku bagi orang yang tidak mampu maupun orang yang mampu sebenarnya. Terus jangan dikira yang nggak mampu ini terus tidak berzakat begitu. Tidak. Tetap dikenai zakat. Makanya apalagi sekarang lihat
Di TV-TV itu banyak ustadz, kadang kiai, wah pamer hartanya, pamer kekayaannya. Saya tidak menyalahkan mereka-mereka, tidak. Tapi wajib ditelaah lagi, dikoreksi lagi. Junjungan kita aja baginda Rasul, hidupnya selama beliau hidup dengan istri-istrinya itu kecenderungan ke arah miskin, tapi bukan dalam artian miskin yang larinya ke kufur, tidak, karena memang beliau sebagai panutan. Nah, kalau turun ke sekarang, ulama zaman dulu atau ulama-ulama yang sekarang yang masih memegang teguh ajaran-ajaran gurunya, ya ini. Karena ulama itu adalah penerus para nabi. Makanya zakat sendiri banyak. Zakat untuk puasa yang sampai kena, zakat fitrah, zakat mal bagi yang bekerja, yang punya bahasa termasuk punya pertanian, perkebunan, ternak itu kena zakat. Ini. Makanya saudara-saudaraku, kalau kepingin digelari ahli sedekah, berzakatlah dulu, baru Anda bersedekah. Meskipun kecil, tetap Anda diberi gelar ahli sedekah. Ini yang saya ingatkan kepada saudara-saudara, sebenarnya juga mengingatkan diri saya sendiri. Ini yang wajib masukkan ke dalam hati agar Anda bisa selamat. Karena salah satu besok yang dimintai pertanggungjawaban adalah ya ini hartamu. Ini. Nah, untuk hal-hal seperti itu, perkara zakat, tanya kepada ustadz atau kiai. Berapa kena? Kalau di dalam hartamu itu ada hak 3 macam orang yang punya hak di dalam hartamu. Siapa? 1, anak yatim, piatu. 2, fakir, kaum duafa. Yang 3, orang yang berjihad. Makanya zakatmu minimal kategori katanya umumnya 2,5. Tapi di dalam hartamu itu ada 3 hal ini. Kalau saya belajar untuk mengeluarkan zakat bagi saudara-saudara, ibarat minimal 5%, jangan 2,5%. 5% sampai meningkat 10%. Ya ini, zakatnya anak yatim piatu 2,5%. Kaum duafa, fakir 2,5%. Yang berjihad itu 2,5%. Kalau dikumpulkan, nah ini menjadi 10%. Memang secara Quran hadisnya itu zakat yang Anda keluarkan itu memang secara ilmunya itu 2,5%. Tapi wajib diingat, di dalam hartamu ada hak 3 golongan. Ini yang bisa saya berikan tentang perkara zakat dan sedekah. Soalnya sudah terlalu banyak sekarang larinya ke sifat materi. Ini saya hanya mengingatkan pada saudaraku dan juga mengingatkan kepada diri saya pribadi. Ini yang bisa saya berikan tentang zakat dan sedekah. Sebenarnya banyak, bukan zakat sedekah aja, infak, wakaf. Nah, cuma saya garis besarkan kepada zakat dan sedekah karena sekarang banyakkan yaitu yang dikejar-kejar itu sedekahnya tapi bukan zakatnya, keliru itu. Ini yang bisa saya berikan tentang ilmu ini. Tolong dimengerti
dipahami, dan direnungi, masukkan ke dalam hati. Dan ini akan menyelamatkan kita. Sebelum saya tutup, saya meminta maaf pada para kiai, para ustadz yang sungguh-sungguh, dan kepada yang sok-sok jadi ustadz, jadi kiai. Ingatlah, karena besok Anda itu dimintai tanggung jawab. Ini yang bisa saya berikan. Saya juga meminta maaf secara pribadi, dan saudara-saudaraku yang hadir di sini meminta maaf juga. Dan juga saya meminta maaf juga kepada nanti yang melihat channel Sarjana Kuburan. Saya juga minta maaf, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat di dunia sampai akhiratnya. Akhirul kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.